Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kebetulan saya ada di makam Sultan Syarif Qasim. Dua. Ini sultan terakhir yang menjadi juga pahlawan nasional dari Riau. Ini adalah makam utama yang kuning itu, yang sebelahnya permaisuri Sultanah Latifah. Betul. Yang namanya diabadikan nama bandara sekaligus jembatan. Yang sultan jadi bandara, yang permaisuri jadi jembatan. Yang sultan untuk bandara, yang permaisuri untuk jembatan. Di belakang saya ini Panglima. Iya, alhamdulillah. Kebetulan pas ngaji kita tafsir Al-Kahfi ini sampai kepada faslun fil mukhabarat, yaitu pasal tentang intelijen. Jadi dulu di zaman Rasulullah sudah ada intelijen. Nah, kata intelijen ini mengambil daripada pucuk atau akhir ayat ke-19, yaitu wala yus'iron nabikum ahada. Ketika Ashabul Kahfi mengutus salah satu anggota untuk ke pasar dengan satu pesan, jangan sampai ada orang yang tahu. Karena kalau tahu bisa berbahaya oleh penguasa ketika itu. Nah, di zaman Rasulullah, dzakara anan Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, ya dzukira disebutkan itu bahwa Nabi lam yusyarik fi ayati hurufin qabla al-bi'sah. Tidak ada peperangan sebelum ada kenabian. Kama annautilata salah satu asyar aman, seperti selama 13 tahun dakwah fi Makkah ba'dal bi'sah bila hurufin au qitalin, tidak ada perang ketika itu. Nah, kemudian pertama kali awalan nasrid dakwah, ya, untuk mengembangkan dakwah. Seperti Syarif Qasim ini keturunan Hadramaut. Langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Jadi kalau beliau ada di sini, ini tidak lepas dari dakwah Nabi ketika itu linasri dakwah, yaitu untuk mengembangkan dakwah. Dan sekarang bisa kita lihat jejaknya, di mana bumi Melayu ini tidak lepas dari sentuhan dakwah Islam. Hingga tidak ada orang Melayu yang tidak Muslim, bahasanya begitu. Nah, inilah satu jejak dakwah yang dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad SAW ketika itu sampai ke bumi Nusantara. Amma ba'dal hijrah, anapun setelah hijrah, faqad tatawarat ahdafuhu, bahwa target dakwah itu wakanat ya qiyamud daulatal Islam. Bahwa kemudian sasaran ketika itu setelah mampu menaklukkan Madinah menjadi satu kota baru, maka muncullah ide untuk mendirikan daulah Islamiyah, yaitu negara Islam di sana, di Madinah ketika itu. Nah, satu bukti bahwa beliau diangkat menjadi pahlawan tidak lepas dari semangat dakwah beliau untuk bisa memuliakan kaum muslimin ketika itu. Nah, mudah-mudahan sekelumit pengalaman kami di Maqam Syarif Qasim kedua ini menjadi inspirasi kita untuk tidak lelah berdakwah dimanapun kita berada. Alhamdulillahirabbil alamin.